Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 26 April 2025, tertulis di dalam Galatia pasal 4 ayat 28. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Alai anak baga-baga dohamu akadongan mangihutton si Ishak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, identitas adalah dasar dari cara bertindak dan berpikir atau dasar dari cara hidup seseorang. Ketika kita tahu siapa diri kita, kita akan tahu bagaimana kita harus hidup. Orang akan dapat mengetahui status kita dan mengenal kita dengan baik dari bagaimana cara kita hidup. Seperti yang digambarkan Yesus dalam Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini kita dapat memahami apa maksud Paulus dalam nas ini, sehingga kita dapat menghidupinya dengan benar. Paulus menegaskan bahwa kita adalah anak-anak janji. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang dilahirkan sebagai penggenapan janji dan anugerah Tuhan Allah. Jadi identitas kita sebagai orang percaya adalah karya Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Lalu bagaimana kita memahami maksud dari pernyataan ini? Paulus mengadopsi kisah Ishak sebagai gambaran di mana kehadirannya secara manusiawi adalah sebuah kemustahilan. Di tengah keterbatasan Abraham dan Sarai orang tuanya, justru di situ kuasa Tuhan Allah dinyatakan. Kehadiran Ishak adalah penggenapan janji, sebagaimana dapat kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Dan benarlah janji itu pun digenapi melalui kehadiran Ishak bagi Abraham dan Sarai. Sahabatku semua, tujuan dari pengajaran firman Tuhan hari ini adalah penegasan akan status kita sebagai anak-anak janji yang harus berbanding lurus dengan cara hidup kita, yaitu bahwa kita harus menunjukkan cara hidup yang tidak diperhamba oleh apapun, sebagaimana ditekankan Paulus dalam Galatia pasal 4 ini. Jangan lagi berbalik dan diperhamba roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Maka status sebagai anak janji itu akan menghasilkan komitmen iman. Yang pertama adalah kita yakin bahwa hidup kita saat ini selalu berdasarkan janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan itulah yang menjamin, bukan kemampuan dan perasaan kita. Dan keyakinan ini akan menuntun kita jauh dari rasa takut dan khawatir. Bahkan dalam keadaan yang menurut kita mustahil sekalipun, Tuhan sanggup menjamin hidup kita. Yang kedua, dengan demikian kita akan berani menolak perbudakan rohani, yaitu pikiran yang diperhamba oleh keinginan terlihat hebat di mata Tuhan. Jangan kembali pada pola pikir saya harus membuktikan diri supaya Tuhan menerima saya. Itu tidak penting dan tentunya tidak benar, karena di dalam Kristus kita sudah diterima sebagai anak-anak yang berhak mewarisi kehidupan kekal. Maka kita hanya akan tunduk kepada Tuhan, sehingga secara rohani kita tidak akan diperbudak oleh apapun. Mari sahabatku semua, tunjukkan kepada dunia bahwa hidup dalam Kristus adalah hidup yang benar-benar merdeka dan penuh sukacita. Karena apa? Karena dari awal sampai akhir kehidupan kita, Tuhan akan menggenapi janjinya untuk menjamin kehidupan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.